Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bagus Avianto dari Prodi Hukum Umsida B1 Malang. Nomor NIM saya 2020401111. Saya ingin menyampaikan atau menerangkan terkait dengan hukum, filsafat tugas UTS. Menurut saya, hukum adalah seperangkat aturan. Di situ kalau ada hukum pasti ada aturan. Nah, aturan harus diterapkan atau dilakukan oleh manusia atau masyarakat yang bernegara. Khususnya di sini adalah negara Indonesia. Siapa yang membuat hukum? Yang berwenang yaitu DPR atau Presiden Undang Dasar 45. Tujuannya hukum yaitu menurut saya untuk mempertahankan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Contoh di Papua, di situ banyak penembakan di UPM, masyarakat pribumi, tentara ditembak dengan senjata api, polisi. Di situ negara harus melindungi aparatnya supaya aman. Itu tujuannya hukum seperti itu. Kalau contoh makna dari pribadi saya, hukum diri saya pribadi di pekerjaan saya. Contoh makna hukum dari pribadi saya, di sini saya itu kerja ceklok ya. Ceklok itu kan ada peraturannya harus dipatuhi oleh pekerja-pekerja atau rekan kerja saya. Seperti orang-orang itu kalau ceklok harus tepat waktu. Kalau jam 7 ya jam 7 tidak boleh lebih jam masuk kerja. Apabila saya terlambat dalam melaksanakan pekerjaan atau absensi, maka saya dapat hukuman seperti surat peringatan atau dipanggil sama kepegawaian. Di situ ada undang-undang ketenagakerjaan, menyangkut undang-undang ketenagakerjaan, menyangkut di situ ada kepegawaian. Jadi kalau tidak disiplin ya peraturan disalahkan ya kena sanksi. Dan seperti itu dari makna hukum dari saya pribadi, yang dikerjakan sehari-hari saya seperti itu. Dan selanjutnya soal nomor 2 adalah makna arti keadilan. Kalau di situ digarisbawahi, keadilan itu namanya harus kesetaraan atau berkaitan dengan kesetaraan, saling menghormati hak-hak yang setiap individu harus adil, harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan adil, tidak pilih kasih, tidak sewenang-wenang jadi pemimpin terus dengan kasih sayang satu dengan yang lain tidak sama. Itu harus adil. Itu makna hukum
makna keadilan, dan semua itu pada dasarnya manusia kadang menilai orang dengan pribadinya sendiri itu. Di sini, oh anak ini baik, oh anak ini kerjanya keras, di sini orangnya malas. Semua itu anak buahnya, jadi harus tidak pilih kasih terhadap dirinya, terhadap sesama gitu. Yang B, makna kemerdekaan bernilai individu atau kelompok. Individu, kelompok, negara. Seperti negara itu kemerdekaan bebas dari penjajah, bebas dari kebebasan untuk memberikan atau meliputi pikiran, berbicara, beragama, bernegara, dan mengambil keputusan tanpa campur tangan orang lain atau pihak lain. Itu namanya kemerdekaan. Kemerdekaan yang intinya itu berbicara dengan bebas tapi tidak menjerumuskan orang lain atau efeknya itu tidak baik dengan orang lain. Itu namanya kemerdekaan. Yang C, makna dari kesejahteraan. Makna dari kesejahteraan itu kondisi individu masing-masing itu berbeda, atas kelompok, atas yang mana fisik, terus kelompok yang aman, terpenuhi. Kesejahteraan itu namanya kesejahteraan harus terpenuhi fisiknya, terpenuhi emosionalnya, terpenuhi sosial, ekonomi, yang terutama itu ekonomi di negara kita harus sejahtera. Dan kalau ada misi-misi, besok ada pilihan presiden, yang dilihat itu adalah misi-misinya, visi misi, harus sejahtera rakyat Indonesia gitu. Harus sejahtera untuk mengembangkan potensi dan mencapai kebutuhan hidup. Mencapai kebutuhan hidup itu termasuk kategori masuk ekonomi, kayak keluarga. Kalau tidak kebutuhannya kurang, kebutuhannya bertambah, kita itu ada bedanya lah sama orang-orang sekeliling tetangga. Itu namanya kesejahteraan. Kalau di pekerjaan saya atau di kerja di yang lain, kesejahteraan itu penting. Contohnya BPJS, BPJS atau kesehatan itu penting. Itu namanya kesejahteraan. Makna dari kesejahteraan di sini. Soal nomor 3 yaitu keterkaitan hubungan hukum dengan keadilan. Di sini saya ingin menyampaikan keterkaitan hubungan hukum dengan keadilan, yaitu terkait upaya menciptakan tatanan sosial yang adil.
menciptakan tatanan sosial yang adil, meskipun hukum itu berperan dalam mencapai keadilan, itu harus tidak membeda-bedakan, atau sejauh mana hukum itu dapat mencapai keadilan mutlak, harus tidak boleh membeda-bedakan, seperti harus mengevaluasi terus-menerus diperlukan untuk memuaskan hukum, lebih mendekati konsep keadilan yang diinginkan. B. Hukum dan kemerdekaan saling berkaitan. Di sini berkaitan dan saling mendukung. Hukum memperbaiki, memberikan kerangka kerja yang melindungi kemerdekaan individu dan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, dan sementara kemerdekaan membutuhkan hukum sebagai landasan untuk menjaga kebebasan dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keseimbangan harus melindungi hukum dan kemerdekaan yang wajar. Yang penting membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk selanjutnya, hukum dalam kesejahteraan, terkait dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan individu dari masyarakat secara keseluruhan. Mengatur pembagian sumber daya, memberdayakan masyarakat, dan mengatur regulasi kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan melalui implementasi yang baik. Hukum dapat memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.